Selamat pagi. Pagi, dokter. Dokter. Selamat pagi. Pagi, dokter. Selamat Pagi, pagi, dokter. 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 Pagi, dokter. Selamat pagi, dokter. Tidur semua? Kita mulai apa tidak ini? Halo, terdengar suara saya? Terdengar, Terdengar, dokter. dokter. Nah, tak pikir tidur semua. Saya ngomong nggak ada yang menjawab. Jadi kita mulai apa enggak? Boleh dimulai, dokter. Oke, silakan dipimpin doa dulu. Baik, sebelum memulai kegiatan kuliah pada pagi hari ini, hendaknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Oke. Pada pagi hari ini topik untuk kuliahnya ada banyak. Berapa tadi ya? Sampai 6. Jadi tidak semua saya sampaikan, nanti ada beberapa yang saya sampaikan gabung dengan kuliah minggu depan. Gitu ya. Terus jangan lupa absensi saya tetap minta untuk yang absensi offline-nya, Senin saya tunggu di meja saya. Ya. Ketuanya siapa ya, Ki? Rafael dah. Nggih, dokter. Iya, oke, saya tunggu ya di meja saya hari Senin ya. Siap, dokter. Sekalian yang kuliah pendahuluannya Pendahuluan. juga ditaruh di meja saya ya. Nggih, dokter, siap. Oke, untuk topik yang pertama tentang neuralgia trigeminal dulu. Ini terlihat ya dari screen-nya ya. Dari layarnya kelihatan? Terlihat, dokter. Oke, saya lanjutkan. Jadi kalau untuk definisi dari neuralgia trigeminal ini adalah nyeri hebat pada wajah unilateral seperti sengatan listrik dan terbatas hanya pada salah satu atau lebih dari cabang nervus trigeminus atau nervus 5. Sedangkan nervus 5 ini mempunyai 3 cabang, yaitu cabang ophthalmicus, mandibularis, dan maxillaris. Dan nyerinya ini timbul dengan rangsangan, biasanya bisa dengan cuci muka, bercukul, merokok, berbicara, sikat gigi, maupun juga bisa secara spontan. Kemudian untuk hipotesisnya, yang paling banyak diterima, sebenarnya hipotesisnya itu banyak sekali, tetapi satu yaitu yang paling dominan, nyeri yang dipicu oleh karena adanya cedera pada akson trigeminus di akar saraf atau ganglionnya. Cedera yang banyak pada nervus trigeminus ini dikaitkan dengan adanya kemungkinan kompresi saraf dengan struktur vaskuler pada akar sarafnya. Ada juga yang kompresi sarafnya karena penekanan pada tumor. Nah, itu juga bisa, tapi yang paling banyak karena penekanan pada vaskuler. Yang berikutnya untuk anatomi yang tadi saya sudah sedikit singgung,
Nervus trigeminus ini, di komponennya ada 2, yaitu mayor dan minor. Kalau untuk mayor ini biasanya lebih banyak pada sensoris, yaitu untuk sensasi suhu, sentuhan, nyeri, tekanan, dan proprioseptik. Tapi sedangkan komponen minor itu untuk, motorik atau gangguan untuk mengunyah pada ototnya ya. Jadi kalau, apa yang terjadi pada nervus trigeminus memang dominan untuk klinisnya adalah gangguan di sensoris. Kemudian inti motorik dari nervus trigeminus ini adanya di pons atau batang otak dan serabut motorik yang tergabung pada serabut sensoris di ganglion gasseri. Nah, 3 cabang tadi yang tadi saya sebutkan, yang pertama adalah ophthalmicus, ini terbagi menjadi nervus lacrimalis ya, frontalis dan nasociliaris. Sedangkan cabang yang kedua untuk maxilla, ini biasanya sebelum memasuki foramen rotundum, mensyarafi area menia media dan dura mater. Sedangkan cabang lainnya menginervasi kulit daerah zygomaticus dan pipi, saraf infraorbitalis, memasuki orbita melalui foramen orbitalis inferior, kemudian baru keluar melalui kanalis infraorbital dan menginervasi pipi atau rahang bagian atas. Jadi yang paling sering terkena ini adalah cabang dari maxilla atau cabang kedua. Sedangkan cabang ketiga ini adalah cabang mandibula, dia biasanya keluar melalui foramen foramen ovale, kemudian bercabang lagi menjadi nervus auricular temporal, nervus lingualis, dan nervus alveolar inferior, juga nervus mentalis dan nervus buccalis. Nah, ini gambaran dari nervus trigeminus bersamaan dengan struktur vaskular pada sekitarnya. Nervus trigeminus ini adalah biasanya digambarkan dengan yang paling besar ini ya. Dan biasanya yang paling banyak sering menyentuh itu adalah arteri cerebral superior, SCA ya biasanya ini. SCA ini merupakan cabang dari apa? Ada yang tahu? Cabang dari nervus basilaris yang bagian paling atas ya. Nanti ini bisa saya keluarkan ujian. Oke, untuk klasifikasinya sendiri yang pertama bisa idiopatik, yaitu tidak memiliki penyebab spesifik. Tetapi diduga yang tadi saya bilang adalah adanya neurovaskuler kompresi, yaitu kompresi oleh vaskuler yang terdekat tadi ya. Jadi bisa menyebabkan karena kontak menyebabkan demyelinasi dan perubahan dari fungsi akson sehingga mengubah impuls asli dan rangsangan sentuh yang disalahartikan sebagai rasa nyeri. Kemudian ini sama 80-90% kasus ini merupakan tipe idiopatik ya, paling banyak karena idiopatik. Kemudian yang karena simptomatik yang tadi saya bilang juga bisa karena tumor intrakranial, bisa karena infeksi, bisa karena multiple sklerosis, aneurisma. Jadi aneurisma itu juga gangguan pada pembuluh darah yang dindingnya kayak balon gitu ya, melentung sehingga menekan syarafnya, atau bisa karena gangguan alveolar pasca pencabutan gigi. Selain itu juga bisa karena trauma maksilofasial. Nah, tanda dan gejala atau simptomnya adalah bisa rasa tajam menusuk seperti tersengat listrik. Ini kalau pada pasien biasanya nyerinya amat sangat. Nyeri sekali daerah pipi ya. Kemudian bisa dipicu dengan aktivitas tadi, kemudian terjadinya bisa detik sampai beberapa menit. Berdasarkan anamnesa, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Ini biasanya anamnesa tadi yang sudah ya disebutkan sign and symptom-nya. Untuk pemeriksaan fisiknya biasanya pada pemeriksaan status neurologis pada pemeriksaan nervus trigeminusnya normal, tidak terlihat kelainan kayak gitu ya. Tetapi bila dilakukan pemeriksaan penunjang dengan MRI, magnetic resonance imaging itu hanya untuk yang diagnostik karena patologis yang spesifik, biasanya karena tumor atau multiple sklerosis atau juga di
diduga karena kompresi dari nervus trigeminus di bagian fossa cranial posterior atau karena kontak dengan vaskuler tadi. Nah, sedangkan untuk MRA, magnetic resonance angiography ini menunjukkan visualisasi untuk dari vaskulernya sendiri. Lah, untuk diagnosa bandingnya bisa cluster headache, nanti kita bahas tersendiri untuk cluster headache. Jadi terus kemudian nyeri gigi karena karies atau karena yang lain, giant cell arthritis, glossopharyngeal neuralgia, tumor intrakranial, migrain juga nanti kita akan bahas, multiple sclerosis, otitis media, paroxysmal hemikrania dan postherpetic neuralgia, sinusitis juga bisa karena sindroma sendi temporomandibula. Untuk manajemen atau terapinya yang pertama bisa diberikan medikamentosa. Yang pertama bisa diberikan carbamazepine, ini drug of choice-nya ya. Jadi first line-nya untuk neuralgia trigeminal sebagai neuropathic pain dengan dosis 100 sampai 400 mg per hari. Juga bisa diberikan baclofen 10 sampai 80 mg per harinya. Kemudian juga diberikan UAE yang lain bisa berupa phenytoin, lamotrigin, gabapentin, topiramat, clonazepam, pimosid maupun asam valproat. Selain medikamentosa, biasanya selain dengan obat-obatan neuropatik pain tadi, kalau dia tidak membaik atau kalau kita temukan adanya kompresi tadi ya, selain karena vaskular ya, jadi kita bisa lakukan tindakan bedah, bisa dengan teknik perkutan, biasanya bisa diinjeksi gliserol, kompresi balon, atau rhizotomi radiofrekuensi, atau dengan gamma knife, ya radiosurgery ya. Keuntungannya memang relatif non-invasif. Kemudian juga bisa dengan teknik yang operasi terbuka, rhizotomi neuralgia parsial atau dekompresi dari mikrovaskuler melibatkan eksplorasi bagian otak atau fossa bagian posterior. Ini resikonya bisa menyebabkan malah terjadi stroke atau infeksi atau meningitis atau bahkan kematian. Jadi memang biasanya neurosurgeon itu lebih prefer kalau yang perkutan. Biasanya dilakukan dengan gamma knife radiosurgery. Oke, dari saya untuk yang neuralgia trigeminal itu mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau enggak ada, kita lanjutkan untuk yang topik yang kedua ya. Sudah terlihat ya, Dek, untuk topik yang kedua tentang migrain. Di layar terlihat? Terlihat, dokter. Ya. Ini tadi juga salah satu dari diagnosa banding dari neuralgia trigeminal tadi, salah satunya adalah migrain. Jadi kalau neuralgia trigeminal itu nyerinya banyak dikeluhkan di daerah pipi gitu ya. Tetapi kalau untuk migrain biasanya ini adalah nyeri kepala separuh atau yang berulang unilateral dan kualitasnya dia berdenyut. Secara epidemiologi 14% dari penduduk dunia ini menderita migrain ya. Kurang dari 12 tahun itu sering pada laki-laki, tetapi setelah pubertas sering pada perempuan. Kalau untuk kurang dari 20 tahun memang biasanya frekuensinya 2:1 untuk perempuan, lebih dominan ya. Nah, secara etiologi belum diketahui secara pasti, tetapi ada pemicunya atau faktor resikonya, yaitu riwayat anggota keluarga,
juga bisa karena hormon, bisa estrogen dan progesteron terutama pada wanita. Kemudian makanan, biasanya banyak yang mengandung ini ya, tambahan makanan, bahan tambahan misalkan, pemanis dan lain sebagainya. Kemudian bisa karena stres, faktor fisik atau siklus tidur yang tidak teratur, rangsangan sensoris kayak gitu ya, alkohol, rokok kayak gitu ya. Kalau makanan tadi juga bisa misalkan contohnya karena makan apa, keju, coklat seperti itu juga bisa memicu dari vertigo tadi. Jadi faktor resikonya ini bisa karena hormonal, chemical, diet, infeksi, environmental, lingkungan, dan behavior ya. Untuk klasifikasinya sendiri, ini bisa migrain tanpa aura, migrain dengan aura, migrain kronik, dan migrain dengan komplikasi. Kalau dengan aura itu biasanya auranya juga jenisnya macam-macam. Ada yang aura khas itu biasanya cahaya, skotoma seperti itu ya. Skotoma itu seperti apa namanya, cahaya yang berpendar, berbentuk bulat, mulai dari kecil menjadi besar seperti itu ya. Itu skotoma, juga ada juga yang karena migrain dengan brainstem brainstem aura. Contohnya seperti kesemutan seperti itu ya, juga bisa. Kemudian bisa migrain dengan aura yang berupa hemiplegik atau migrain retinal seperti itu. Kemudian berikutnya ada migrain kronik dan migrain dengan komplikasi. Migrain dengan komplikasi ini biasanya serangannya lebih dari 72 jam. Normalnya kalau migrain itu hanya 4 sampai 72 jam. Tapi kalau sudah lebih dari 72 jam itu biasanya sudah dengan komplikasi. Kemudian adanya aura persisten tanpa infak, migrain dengan infak, atau migrain dengan trigger seizure ya, berupa biasanya kejang vokal. Klasifikasi yang lain bisa probable migrain, bisa sindrom episodik. Biasanya hubungannya dengan gangguan pada pencernaan atau karena vertigo. Nah, untuk patogenesisnya sendiri sebetulnya yang paling banyak dicurigai atau apa ya, diterima itu adalah yang neurovaskuler. Neuro ya, bukan neovaskular kayak gitu ya, neurovaskular. Jadi kalau untuk teori yang pertama tentang vaskular itu adanya faktor pencetus, kemudian bisa terjadi vasokonstriksi atau vasokonstriksi pada pembuluh darah serebral disusul dengan adanya vasodilatasi. Dengan adanya vasodilatasi ini yang bisa menunjukkan adanya aura ya. Kayak gitu ya. Kemudian bisa mengaktifkan nosiseptor perivaskuler dan menyebabkan nyeri kepala. Kemudian ada teori neurovaskular dan cortical spreading depression. Nah, tadi untuk yang tanpa aura berulang sama semua 4 sampai 72 jam. Kemudian ada kriteria diagnostiknya. Ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Biasanya satu sisi, berdenyut, intensitasnya sedang sampai berat, mengganggu aktivitas. Biasanya tidak disertai dengan mual atau muntah, fotofobi dan fonofobi. Yang mau saya tekankan di sini, fotofobi dan fonofobi itu bukan merupakan suatu aura, gitu ya. Jadi jangan salah ya, fotofobi, fonofobi itu bukan aura. Biasanya kelirunya di situ. Kemudian kalau dengan yang aura tadi, biasanya unilateral visual, sensoris atau gangguan CNS lainnya bisa berkembang secara bertahap dan kembali seperti semula sepenuhnya. Kalau aura itu, contohnya nyeri kepala kok dengan disertai dengan kelemahan anggota berat badan, kayak gitu ya. Tetapi kemudian tidak lama dia menghilang kelemahannya, itu merupakan suatu aura. Berbeda dengan nyeri kepala tapi keple terus atau kelemahan terus. Nah, mungkin itu kasus stroke seperti itu ya. Nah, kemudian kalau yang disebutkan dengan aura di sini adalah bisa visual, sensoris, bicara, motorik, batang otak maupun retinal. Ini yang
gejala-gejala dari aura. Kemudian juga ada setidaknya 3 dari 6 kriteria, yaitu menyebar secara bertahap lebih dari 5 menit, 2 atau lebih dari gejala aura, kemudian berlangsung aura individu 5-60 menit, kemudian bisa unilateral, positif, dan aura bisa disertai atau diikuti dengan di dalam 60 menit karena nyeri kepala. Bentar ya. Ini tolong jawabin, aku masih ngasih kuliah. Maaf. Halo? 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 Halo. Iya, saya masih kuliah. Masih kuliah. WA aja ya, tak lihat nanti ya. Masih ngasih kuliah sebentar ya. Nggih, nggih, makasih, nggih. Ini salam. Untuk diagnosa dan gejala klinisnya tadi, untuk migrain dengan aura khas bisa gejala visual, sensoris, gangguan bahasa, tetapi tidak ada kelemahan motorik gitu ya. Kemudian ditandai dengan perkembangan bertahap, durasi gejalanya tidak lebih dari 1 jam kayak gitu ya, jadi cepat membaik. Kemudian ada gejala positif dan negatif dan reversible lengkap. Kemudian ini bisa dibaca sendiri untuk kriteria B-nya ya. Nah, kalau untuk migrain hemiplegik tadi, jadi migrain dengan aura kelemahan anggota gerak atau kelemahan motorik. Nah, ini kelemahannya reversible, kemudian bisa adanya gejala visual, sensoris, bisa bahasa, ini juga bisa sepenuhnya dapat kembali atau reversible. Ini untuk migrain kronis, yaitu lebih dari tadi 72 jam atau bahkan bisa terjadi sampai 15 hari per bulannya selama 3 bulan. Setidaknya 8 hari atau per bulan dengan memiliki kriteria demikian ini ya, banyak sekali ya, nanti dibaca sendiri. Lah untuk terapi atau terapi akut farmakologinya untuk lini pertama, jadi sebetulnya, eee, pemberian obat untuk migrain itu dibagi menjadi, 2, abortif dan preventif. Sedangkan untuk abortif itu, pada waktu serangan, itu juga dibagi menjadi 2, yang spesifik dan non-spesifik, kayak gitu ya. Nah, ini yang pertama ini yang non-spesifik, jadi ada parasetamol, ada aspirin, ada ibuprofen, ada ketorolac, potasium diklofenak, sodium naproxen maupun, bisa diberikan untuk steroid untuk status migrain yang lebih dari 72 jam. Kemudian juga bisa diberikan analgetik atau NSAID. Nah, yang untuk yang spesifik ini bisa diberikan golongan triptan atau dihidroergotamin. Ini golongan yang abortif tapi yang spesifik tadi ya. Jadi golongan ergot atau, triptan. Kemudian, untuk yang non spesifik sebetulnya bisa diberikan sesuai dengan pemicunya tadi, kalau stres ya dihindari stresnya, kalau kurang istirahat ya istirahat, seperti itu ya. Kalau karena hormonal berarti mungkin dihindari, pemberian pemberian misalkan kontrasepsi hormonalnya diganti, seperti itu ya. Kemudian bisa relaksasi, terapi kognitif, akupuntur atau refleksi atau perubahan suhu. Untuk terapi profilaksis farmakologi yang pertama bisa diberikan beta blocker berupa propanolol, timolol, atau antidepresan bisa golongan serotonin, norepinephrine, reuptake inhibitor biasanya banyak diberikan itu duloxetine atau sertralin biasanya. Untuk anti epileptik juga bisa diberikan, natrium divalproate, kemudian asam valproat juga, topiramate, gabapentin.
Untuk lini yang kedua bisa diberikan CA channel blocker. Contohnya flunarizin bisa diberikan NSAID bisa berupa naproxen sodium. Kemudian juga bisa diberikan metisergid. Ini jarang sih sampai lini ketiga, biasanya hanya bisa diberikan sampai lini kedua, paling sering bisa diberikan flunarizin. Untuk komplikasinya sendiri, resiko untuk terserang migrain ini bisa meningkatkan resiko terjadinya stroke, bahkan pada perempuan dan laki-laki beresiko 2 sampai 5 kali ya, untuk stroke yang subklinis cerebellum terutama untuk yang migrain aura, dan bisa memicu timbulnya komplikasi penyakit metabolik, biasanya bisa diabetes, hipertensi, dislipidemi, maupun penyakit jantung iskemik. Untuk kasus yang untuk topik yang kedua sudah, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan topik yang ketiga ya. Tidak terlihat ya? Iya, dokter. Oke. Yang ketiga ini tentang cluster headache. Ini satu dari jadi sama-sama nyeri yang dirasakan di sekitar kepala. Kalau tadi kelas neuralgia trigeminal ini nyeri terutama di daerah pipi, kalau migrain terutama di daerah kepala unilateral berdenyut. Permisi dokter, Ya, PowerPoint-nya belum terlihat dokter. belum. Katanya tadi udah. Tadi sempat udah terus hilang lagi dokter. Oh, sebentar. Sudah terlihat? Terlihat dokter. Dokter. Coba saya share screen ini, terlihat? Hilang lagi dokter. Waduh, ini dia. Bentar. Kalau di share screen moro hilang. Hilang nih. Hilang dokter. Hilang dokter. Oh, mana? Kalau nggak saya share screen kelihatan nggak? Kelihatan dokter ini. Kelihatan ya. Ini kelihatan full atau gimana? Full, dokter. Full ya. Oke. Ya, syukurlah. Saya lanjutkan ya. Nah, cluster headache ini bedanya dengan migrain apa? Biasanya kalau cluster headache itu nyeri kepalanya sama seperti migrain unilateral, tetapi untuk cluster headache ini lebih banyak pada laki-laki. Kalau kalau migrain banyak pada perempuan. Kemudian kalau untuk cluster headache selain nyeri kepala, dia ada tanda khusus biasanya di belakang mata satu sisi itu yang terserang unilateral, itu bisa berupa, berair, nyeri, nerocoh, merah, seperti itu ya, matanya maksudnya ya. Oke, ini sebagai pendahuluan nyeri kepala untuk cluster headache, gejala nyeri yang paling umum terjadi reaksi fisiologis yang normal. Cluster headache ini prevalensinya 0,1% dari populasi umum, jadi kecil sekali, lebih banyak pada migrain. Sehubungan dengan pasien
nyeri kepala didiagnosanya karena tertunda atau biasanya nyeri kepala separuh, pasti migrain, tetapi padahal itu juga bisa cluster headache ya. Untuk definisinya, sefalgia otonom trigeminal yaitu nyeri kepala unilateral berulang sangat parah disertai, nah ini khasnya, disertai dengan otonom unilateral dan terlokalisir di orbita, supraorbita atau daerah temporal. Nah, ini etiologinya biasanya masih juga belum jelas, dicurigai adanya hubungan trigeminofaskuler tadi ya, serabut saraf parasimpatis dan hipotalamus. Serabut parasimpatis adalah bagian dari refleks otonom trigeminal yang menyebabkan gejalanya timbul. Tadi ini sudah, nah ini onsetnya lebih banyak pada usia 20-49 tahun dan lebih sering pada laki-laki gitu ya. Kalau migrain lebih banyak pada perempuan, biasanya banyak disertai karena hormonal ya. Ini tadi laki-laki, alkohol, trauma, atau pembedahan otak dan riwayat keluarga. Nah, ini untuk patofisiologinya. Jadi faktor resiko yang bisa nikotin, alkohol menyebabkan vasodilatasi ya, atau sudah ada genetiknya, kemudian bisa merangsang dari hipotalamus ya, kemudian bisa merangsang timbulnya trigeminal pain dan parasimpatiknya sehingga menyebabkan nyeri kepala. Ini juga tadi ya sebetulnya sama, tapi kita bacanya itu adanya gangguan daripada trigeminal ganglion yang bisa menyebabkan vasodilatasi, juga menyebabkan timbulnya gejala pada lagrimasi dan rinore. Tapi biasanya kalau rinore ini tidak terlalu dominan, lebih banyak ke hiperlagrimasinya. Untuk diagnosanya ini berdasarkan International Classification of Headache Disorder itu nyeri kepala, ada cluster headache, ada cluster headache episodik, dan ada cluster headache yang kronis. Kalau nyeri kepala atau cluster headache itu yang tadi sudah saya jelaskan, kemudian khasnya itu adalah yang ini. Ada injeksi konjungtival atau dan dengan lagrimasi, hidung tersumbat atau rinore, edem kelopak mata, dahi dan wajah berkeringat, dahi dan wajah memerah, sensasi penuh di telinga, dan miosis atau adanya ptosis kayak gitu ya. Ini khas sekali. Selain nyeri kepala ada khas pada satu sisi seperti ini gejalanya. Tetapi kalau untuk cluster headache yang episodik itu biasanya berlangsung lebih dari 7 hari sampai 1 tahun, kemudian di setidaknya 3 bulan tanpa pengobatan pencegahan. Kalau untuk nyeri kepala atau cluster headache yang kronis ini terjadi lebih dari 1 tahun tanpa remisi atau dengan adanya remisi yang kurang dari 3 bulan tanpa pengobatan pencegahan gitu ya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan ini pasti akan keluar pada waktu ujian, jadi perbedaan antara cluster headache, migrain, dan neuralgia trigeminal. Cuma di sini ada satu lagi karena untuk nyeri kepala itu ada dibagi menjadi 2, sekunder dan primer. Sedangkan untuk yang primer yang masuk ke dalam nyeri kepala primer itu adalah cluster headache, migrain, dan tension type headache. Untuk nyeri kepala yang sekunder itu nyeri kepala yang disebabkan misalkan karena gigi, otak, seperti itu ya. Jadi nanti juga dipelajari untuk tension type headache. Kemudian untuk karakteristik, durasi, lokasi, kualitas, lokasinya juga tadi, kuantitas dan faktor memperberat memperingat ini nanti dibaca sendiri ya. Ini untuk mempermudah aja mengingat. Untuk terapi cluster headache itu sebetulnya mirip seperti migrain, tetapi di sini yang paling utama adalah harusnya sebelum diberikan terapi-terapi ini yang saya tunjuk di depan layar ini harusnya adalah oksigenasi, gitu ya. Tetapi di lain itu juga ada terapi abortif sama seperti migrain untuk mengatasi pada waktu saat serangan, gitu ya.
Contohnya adalah zolmitriptan, jadi golongan triptan dan ergoptamin tadi. Nah, ini yang paling utama adalah pertama harusnya oksigen ini yang paling awal dulu diberikan 100% dengan kecepatan 6 sampai 15 menit kayak gitu ya. Kecepatan 6 liter selama biasanya ini 6 sampai 7 liter ini, Dek, selama 15 menit. Golongan obat-obatannya bisa zolmitriptan, sumatriptan, lidocain semprot maupun yang subkutan injeksi sumatriptan. Sedangkan untuk preventif ini bisa diberikan verapamil intranasal, itu bisa yang diteteskan maupun diinjeksikan. Sedangkan komunikasi sendiri bisa sampai mengganggu kondisi kejiwaan, kemudian bisa mengganggu gangguan otonom, berarti ini yang paling sering ya bisa terjadi berarti maupun takikardi, hipertensi maupun aritmia, dan adanya disregulasi tekanan darah sistemik dengan risiko penyakit kardiovaskuler. Untuk prognosisnya sendiri 13% bisa menjadi yang kronik. Tadi episodik menjadi kronik sangat besar kemungkinannya, dan yang 33% dari kronik dapat beralih menjadi ke episodik, jadi lebih turun. Kemudian cluster headache cenderung mereda sering bertambahnya usia dan serangan yang lebih sering dan terjadi remisi yang lebih lama di antara serangan. Ini referensinya. Kenapa sih kok bisa menyebabkan sampai komplikasi demikian, baik itu cluster headache maupun migrain? Jadi kalau untuk intensitas dari nyeri kepala, migrain dan cluster headache itu biasanya intensitasnya itu ini sangat berat, sedang berat, sedangkan berbeda dengan tension type headache. Kalau tension type headache itu ringan sampai sedang, gitu ya. Jadi makanya kenapa kalau migrain dan cluster headache juga bisa berpengaruh pada sampai gangguan psikisnya. Dan kalau keluhan dia memang waktu serangan itu memang amat sangat nyeri sekali. Headache maupun migrain, berbeda dengan tension type headache ya. Di sini berupa nyeri kepala yang tumpul, menekan seperti diikat atau seperti yang diremas-remas. Dia bisa tapi lama, menit sampai berhari-hari, kemudian bilateral yaitu ya khasnya ya, dan kuantitasnya ini bisa hampir setiap hari, tetapi berbeda dengan cluster dan migrain ini bisa berulang kayak gitu ya. Jadi kalau pas nggak ada serangan pasiennya bisa ketawa-ketawa, bisa baik-baik saja kayak gitu ya. Tapi sedangkan tension type headache ini hampir seterusnya tapi tidak pernah hilang, benar-benar hilang, tidak pernah kayak gitu ya. Itu perbedaan nyeri kepala atau nyeri kepala primer tadi ya. Oke, dari topik yang ketiga untuk cluster headache ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan untuk topik yang berikutnya. Yang ini terlihat ya, Dek ya? Terlihat, dokter. Ini terlihat? Halo? Hilang lagi, Hilang, dokter. dokter. Hah? Tidak terlihat, dokter. Bentar. Apa ya? Ini terlihat ya? Ini saya share screen, terlihat? Hilang lagi, dokter. Aduh. Itu tuh kenapa ya? Kalau di share screen kok moro hilang kenapa ya? Hmm.
Ini terlihat? Terlihat? Tadi muncul dokter, terus hilang lagi. Berarti nggak usah saya share screen ya? Oke, gini aja ya, kelihatan toh? Kelihatan dokter. Oke, saya lanjutkan. Berarti untuk yang kedua ini, untuk yang kedua, keberapa ini tadi, Dek? Keempat ya? Keempat ini tentang vertigo ya. Jadi berbeda dengan nyeri kepala. Kalau tadi nyeri kepala itu bisa cluster headache, bisa migrain, bisa tension type headache, bisa neuralgia trigeminal, itu nyeri kepala. Kalau yang ini pusing, jadi vertigo. Sebentar. Halo? Halo. Lagi. Iya. Oh iya, suruh tunggu dulu nggih, saya masih kasih kuliah sebentar. Nggih, saya masih kuliah. Nggih, makasih nggih. Nggih. Ya, jadi kalau vertigo ini sensasi bisa pandangan gelap, bisa berputar, bisa melayang seperti itu ya. Kemudian selain kalau ada pasien keluhan dengan pusing, itu yang kita lihat bukan hanya pasiennya secara keseluruhan, itu dilihat matanya juga kayak gitu ya. Kadang-kadang timbul gerakan mata yang abnormal atau nistagmus kayak gitu ya. Jadi gerakan sakadik itu ini seperti ini. Kemudian cara berjalannya juga harus kita perhatikan. Dan secara garis besar kalau untuk pusing atau disi atau vertigo itu dibagi menjadi dua, fisiologi dan patologi. Kalau untuk fisiologi itu bisa mabuk gerakan, mabuk angkasa, mabuk ketinggian. Sedangkan kalau untuk yang patologi itu bisa true vertigo maupun pseudo vertigo. Nah, untuk yang true vertigo ini ada yang perifer dan ada yang sentral. Kalau untuk yang perifer ini dibagi menjadi dua yang berdasarkan lokasi kelainannya, yaitu pertama di labirin, yaitu BPPV, Meniere's disease, ototoksik maupun labirintitis. Sedangkan untuk yang di saraf vestibular, nama penyakitnya bisa neuritis, bisa neurema akustika. Sedangkan untuk yang sentral itu bisa karena infak di brainstem atau batang otak, tumor otak, radang otak, maupun ada namanya penyakit insufisiensi arteri vertebrobasiler. Arteri vertebrobasiler itu pembuluh darah yang mensuplai daerah batang otak. Jadi dia terjadi insufisiensi. Aliran darahnya tidak bagus kayak gitu ya. Atau juga bisa karena epilepsi. Nah, kalau ini sebetulnya terusan bawahnya dari yang pseudo vertigo tadi ya atau non vestibuler itu dibagi menjadi tiga, bisa sinkup, disequilibrium maupun pusing samar. Kalau sinkup itu bisa aritmia, hipotensi ortostatik, vasovagal sinkup. Kalau untuk disequilibrium itu bisa Parkinson, cerebellar disease maupun atropi. Kemudian juga bisa pusing samar karena anxiety, hiperventilasi, histeria, agorafobia, dan terjadi depresi. Itu ya. Nah, kalau ada pasien vertigo, itu kalian jangan bingung. Ini kira-kira kelainannya ada di bagian telinga bagian dalam, cerebellar, atau medula spinalis, atau karena psikis. Kayak gitu ya. Nanti ada cara membedakannya. Tapi ini adalah keempat dari kelainan anatomis atau kelainan topis namanya ya. Berikutnya ini gampangannya untuk etiologi dari vertigo ya, bisa karena vestibulum, saraf nomor 8, retikulum, batang otak, tabes dorsalis, imaginasi, atau general illness maupun karena mata. Ini juga bisa. Nah, ini biasanya penyebab vertigo itu sama ya, ini yang kecil ini nanti bisa dibaca sendiri kelainan-kelainan penyebab karena vertigo ya. Nah, kalau yang ini anatomi dari sistem vestibuler. Nanti juga dibaca sendiri sampai
Saya nanti kalau untuk anatomi bisa dibaca sendiri. Ini yang mau saya tekankan di sini. Bentar. Oh, ini sama. Ini ya, perbedaan yang vestibuler dan non vestibuler. Ini paling sering keluar untuk ujian. Jadi kalau untuk yang vestibuler atau true vertigo itu benar-benar dia berputar. Tapi kalau non vestibuler bisa melayang sempoyongan kayak gitu ya. Untuk serangannya kalau untuk yang vestibuler dia episodik, hilang timbul, tapi kalau yang non vestibuler bisa kontinu. Kemudian kalau untuk yang vestibuler bisa disertai dengan gejala otonom berupa mual muntah, kalau non vestibuler tidak ada. Kalau vestibuler juga ada gangguan pendengaran kayak gitu ya, dan dipicu dengan gerakan kepala. Tetapi kalau untuk yang non vestibuler bisa dipicu dengan gerakan visual atau keramaian atau kemacetan atau rame lah seperti itu ya. Terus kalau yang ini perbedaan antara yang perifer dengan yang sentral ya. Tadi kan ada perifer dan sentral, ada perbedaan vestibuler dan non vestibuler. Kalau untuk yang perifer biasanya dia mendadak, kemudian derajatnya berat, dipengaruhi dengan gerakan kepala, adanya gejala otonom, gangguan pendengaran, dan adanya nistagmus perifer. Nistagmus tadi gerakan sakadik dari mata tadi ya. Sedangkan untuk yang sentral, bangkitannya dia lambat, ringan, tetapi tidak ada dipicu dengan gerakan kepala, ada gangguan pendengaran maupun otonom. Dan nistagmusnya berupa yang sentral. Dan yang di sini bahwa ini adalah tabel perbedaan antara nistagmus perifer dan sentral. Biasanya kalau untuk yang perifer ini ada periode latennya kurang dari 2 menit, ada fase lelahnya gitu ya. Ini tadi sama. Nah, ini perbedaan-perbedaannya ya. Kalau untuk anamnese itu bisa mumet, sempoyongan, kepala ringan, bergoyang maupun pingsan. Kata kuncinya kalau ada bertambah dengan perubahan posisi itu biasanya penyakitnya adalah BPPV. Kalau karena ketegangan, kelelahan, tegang atau cemas itu bisa karena psikogenik. Kalau bisa karena ada tambahan gangguan di pendengaran atau suara bedenging kayak gitu ya, biasanya Meniere's syndrome atau Meniere's disease gitu ya. Lah kalau berdasarkan waktunya kalau singkat dengan gerakan kepala BPPV, menit sampai jam Meniere's disease atau Meniere's syndrome. Kalau hari sampai minggu bisa akut periferal vestibulopati gitu ya. Kemudian ini tadi juga ada kelasnya dan yang perlu ditanyakan pada pasien untuk gejala pusing itu berupa adanya obat-obatan predisposisi yaitu obat-obatan antikoagulan. Takutnya karena minum pengencer darah bisa terjadi perdarahan otak, kemudian obat-obatan antihipertensi terus-terusan tanpa mantau tensi bisa terjadi hipotensi ortostatik. Obat-obatan sedatif bisa menyebabkan vertigo yang ekstravestibuler dan bisa karena obat-obatan golongan aminoglikosida. Contohnya golongan aminoglikosida adalah gentamisin, coba nanti dicari lain ya. Contohnya golongan obat-obatan aminoglikosida apa saja ini karena efek sampingnya bisa berpengaruh pada nervus 8. Ini sama. Ini juga sama. Ini tadi ya, jadi khasnya kalau untuk pada pasien-pasien dengan keluhan vertigo ini bisa dilakukan pemeriksaan namanya Disch-Hallberg maneuver gitu ya. Jadi ini pasien, ini pemeriksa, ini gerakan kepala pasien harus menggantung di pinggir dari tempat tidur, kemudian ditolehkan kanan kiri dan pasien tidak boleh merem, harus buka mata karena yang kita evaluasi adalah adanya gerakan nistagmus pada pasien. Ada atau enggak ini sama. Ini beberapa pemeriksaan untuk pemeriksaan pada pasien vertigo untuk menyingkirkan ini yang perifer atau yang sentral. Tapi ini yang saya tulis di sini adalah tapping, finger to nose, finger to finger, heel to knee test ini adalah pemeriksaan untuk cerebellum. Artinya untuk menegakkan diagnosa vertigo yang sentral gitu ya. Ini juga sama, Rombeck test. Nah, ini perbedaan tadi antara vestibular neuritis, Meniere's disease, BPPV, ada bacillary insufficiency,
neurima akustik dan psikogenik ya. Nah, ini kita bisa lanjutkan dengan yang terapi. Terapi ini bisa kausal, simptomatis, maupun rehabilitatif. Kalau kausal ya pasti sesuai penyebabnya. Kalau vertigonya di batang otak tadi karena infak batang otak, kasih pengencer darah. Kalau karena tumor otak ya diobati tumornya, itu yang namanya kausal ya. Kemudian simptomatis itu berarti berdasarkan gejala, biasanya bisa diberikan CA channel blocker tadi ya, flunarisin. Jadi flunarisin ini selain obat vertigo dia juga apa tadi untuk preventif nyeri kepala, klaster maupun migrain tadi ya. Juga pilihan lain juga bisa diberikan antihistamin, contohnya sinarisin, prometasin maupun dimenhidrinat. Kemudian ini jenis obat-obatan untuk anti vertigo. Nanti dibaca sendiri ya. Kemudian ini adalah terapi rehabilitatif. Jadi selain pasien-pasien vertigo itu selain diberikan obat-obatan simptomatis dan kausatif, kita harus berikan terapi rehabilitatif. Macam-macam ada terapi rehabilitatifnya ya. Bisa Brenderhoff maneuver, nanti ada Apley maneuver, ada Semon maneuver seperti itu ya. Jadi biasanya pasien disuruh duduk di pinggir tempat tidur, ini ya harus diawasi dengan pemeriksa, ditidurkan ke kanan dan di kiri kayak gitu ya. Kemudian ini adalah penyakit yang tadi saya sebutkan, ada beberapa yang saya singgung. Bedanya apa untuk yang BPPV? Jadi kalau untuk BPPV itu benign paroxysmal positional vertigo, ini vertigo yang mendadak dan dipicu dengan perubahan posisi kepala, serangannya singkat kurang dari 30 detik dan lebih banyak pada wanita usia lebih dari 45 tahun. Kemudian bisa disertai dengan mual, disertai juga dengan nistagmus yang perifer, tetapi pendengarannya masih baik. Etiologinya bisa karena lebih banyak tidak diketahui, tetapi juga bisa karena trauma, infeksi, intoksikasi, obat-obatan. Kemudian kalau etiopatologinya bisa karena kupulolitiasis dan kanalolitiasis. Ya nanti coba dicari sendiri artinya apa, kupulolitiasis dan kanalolitiasis. Nah, kalau untuk apa namanya tadi ya, untuk perjalanannya bisa beberapa minggu, kemudian perawatannya hampir sama simptomatis tadi ya, dan manuver-manuver ada Brenderhoff manuver sesuai dengan foto tadi ya, ada Apley manuver, kemudian bisa operatif. Kalau yang refraktor dengan obat-obatan dan rehabilitatif. Kemudian DD-nya bisa karena migrain vertigo atau basiler migrain karena apa? Karena basiler itu adalah pembuluh darah di daerah belakang yang mensuplai untuk otak. Jadi kadang-kadang juga bisa menyebabkan vertigo gitu ya. Kemudian ada vertigo cervical. Ini ya, ini play maneuver, coba nanti gambarannya dilihat sendiri ini nanti slide kan saya berikan. Kemudian berikutnya tentang, nah ini neuritis vestibularis. Jadi ini terbanyak kedua setelah BPPV, usia 20-60 tahun, gejalanya vertigonya akut, berlangsung lama dan hebat, mual muntah, gangguan keseimbangan, disertai dengan rasa cemas kayak gitu ya. Kemudian pemicunya juga bisa posisi kepala, adanya nistagmus dan rasa penuh di daerah telinga. Kemudian tes kalorinya negatif, kemudian bisa sembuh spontan dan bisa timbulkan gangguan secara kronik. Ini juga bisa tidak diketahui penyebabnya, diduga karena infeksi virus maupun iskemia di daerah arteri auditorius internus. Sama anti vertigo, cuma untuk kasnya ini diberikan anti anxiety ya. Kemudian berikutnya tentang Meniere's syndrome. Untuk Meniere's syndrome ini atau Meniere's disease juga bisa disebutkan untuk dekadenya 3-4 lebih sama antara laki-laki dengan perempuan, cuma untuk gejala klinisnya ini yang khas itu adalah gangguan di telinga, entah itu berdenging, entah itu penurunan pendengaran, entah itu rasa penuh kayak gitu ya. Dan khasnya juga bisa remisi dan relaps. Kalau untuk nistagmus sama ya ada. Kemudian ini patofisiologinya karena hidrops indolem. Jadi karena volume indolimfanya secara mendadak dia
tambah jumlahnya, atau juga bisa disebutkan karena autoimmune disease. Etiologinya bisa inflamasi autoimun atau idiopatik ya. Ini teknik operasinya ini ya. Nah, ini perawatannya juga sama, tetapi khasnya kalau untuk yang Meniere syndrome itu selain dengan obat-obatan anti vertigo tadi, kalau yang vestibularis tadi ditambahi anti anxiety, tapi kalau untuk Meniere syndrome ini khasnya harus diberikan dengan diuresis. Ini khasnya kalau untuk Meniere syndrome. Jadi bisa diberikan bukan HCl ya, HCT ini. Kemudian dan diberikan diet tinggi protein dengan rendah garam karena dia hidrops, jadi harus gunanya untuk menarik cairan tadi ya. Yang berikutnya adalah untuk labirintitis atau labirinitis, itu merupakan biasanya karena infeksi bakterial juga karena virus. Kalau bakterial ini biasanya komplikasi dari mastoiditis, OMP atau maupun meningitis. Gejalanya bisa nyeri pusing hebat, mual muntah, nyeri kepala, dan nyeri pada telinga. Tapi tanpa disertai dengan penurunan pendengaran, berdenging maupun grebek-grebek kayak gitu ya. Terapinya karena dia karena infeksi berarti diberikan antibiotik dan anti vertigo. Berbeda dengan kalau kita curiga labirintitis penyebabnya karena infeksi virus, ya berarti diberikan obat-obatan antivirus dan juga diberikan obat-obatan simptomatis anti vertigo. Dan yang terakhir ini karena tumor, jadi ya bisa terutama disebabkan karena nervus vestibularis di kanalis auditoris, biasanya karena CPE. CPE itu sebentar ya. Halo? Sebentar, ini kejangnya karena diagnosanya apa, Mbak? DHF dikonsulkan karena kejang gitu, Mbak. Ya udah dimasukkan diazepam dulu aja 10 mg, Mbak, kalau memang dia kejang ya. Masih kejang. Masih kejang. Ini. Nggih, Mbak. Halo? Nggih. Loading phenytoin 500 mg dalam 100 cc PZ. Habis dalam 30 menit. Terus saran CT scan kepala tanpa kontras, takutnya ICH karena tensinya tinggi. Nggih, gitu aja, Mbak. Nggih. Nggih. Ya monggo, ya. Ya. Biasa saja, biasa. Nggih, makasih, nggih. Oke. Saya lanjutkan. Tumor akustik neurima biasanya terutama karena nervus vestibularisnya di kanalis auditoris interna, ini karena CPE, otak yang lokasinya menekan daerah cerebellum, jadi klinis pasien pasti akan pusing atau vertigo. Itu ya. Selain itu juga bisa disertai dengan keluhan tinnitus, kemudian pasti karena tumor, jadi ada tanda-tanda tekanan intrakranial yang naik kayak gini ya. Diagnosanya dengan CT scan kepala atau MRI kepala, otomatis terapinya adalah kalau sudah tegak operasi kayak gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah pusing psikogenik. Ini paling banyak untuk vertigo yang non-verbal, gejala pusingnya tidak khas, tidak ada nistagmus. Jadi pasien kebanyakan itu ya berarti pasiennya bilang pusing tapi tidak mencerminkan gejala pusing atau lebih khas gejala psikiatrinya gitu ya. Otomatis terapinya apa ya? Terapi psikisnya atau psikiatrinya, bisa psikoterapi, bisa diberikan anti anxiety atau anti depresi. Oke, ini slide yang terakhir. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan.
Nggak ada? Oke, kalau tidak ada saya tutup ya, nanti slide saya kirimkan. Yang PPT yang lainnya masih ada banyak, nanti saya sambung misalkan epilepsi, ada tumor otak, nanti saya gabung dengan kuliah hari Jumat minggu depan ya. Iya, dokter. Oke? Ya wis, silakan bisa diakhiri Rafael, ditutup dengan doa. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan kuliah pada pagi hari ini, hendaknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Terima kasih, dokter. Saya akhiri ya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih, Terima kasih, dokter. dokter. Terima kasih, dokter.